ليتفضل مشكورا يا حبيبنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah likulli sultan الواضح البرهان والمبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، saudara-saudara, saya ini baru keluar dari rumah sakit. Saya datang kemari bukan mau dengar kalian ngomong. Kalau masih ada yang ngomong, saya pulang. Tolong ibu-ibu, tolong diam. Kalau nggak diam, Habibana akan langsung pulang. Siap diam, siap dengarkan. Kalau masih berisik, Habibana langsung pulang sekarang. Titik, saya sampaikan. Sekali lagi siap diam, kondusifnya siap, langsung pulang beliau. Mohon hormati beliau jauh-jauh ke tengah kita untuk berikan tausiah. Disambut dengan teriakan, ini nggak etis, nggak bagus. Siap diam, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Ini majelis ilmu, ini majelis zikir, bapak ibu-ibu. Bukan acara dangdut, bukan acara konser. Saya jangan samakan saya kayak dai lain yang ngelawak, yang suka ngelawak, yang suka jual agama. Bukan, saya nggak sama, saya nggak seperti itu. Ngapain saya datang sejauh ini kalau bukan karena cinta saya kepada kalian walaupun dalam keadaan sakit? Saya nggak akan lama, dengarkan sedikit nasihat yang akan saya sampaikan. Pertama-tama yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus segenap panitia peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus tasyakuran pernikahan saudari Santika dengan saudara Iwan Setiawan. Jadi sekaligus walimatul urusya, jadi Isra Mi'raj sekaligus walimatul urus. Yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus segenap hadirin hadirat, bapak ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini mengenang satu peristiwa yang mulia, untuk mengenang satu kejadian yang luar biasa, satu kejadian yang agung, satu peristiwa yang agung, satu peristiwa yang mulia, perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya,
perjumpaan seorang kekasih dengan kekasih, perjumpaan seorang pecinta dengan yang dicinta, perjumpaan seorang perindu dengan yang dirindu, yaitu perjumpaan Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad yang kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Saya tidak akan membahas Isra Mi'raj terlalu panjang lebar. Saya hanya akan memberikan kepada kalian maraji. Maraji itu referensi. Kalau kalian ingin tahu kisah, peristiwa, kejadian yang lengkap, yang jelas tentang Isra Mi'raj, maka bacalah kitab-kitab para ulama-ulama salaf. Yang pertama, ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Haqa'iqil Mi'raj, karangan Imam Abu Ishaq Muhammad ibn Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Beliau murid daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kedua, ada kitab Al-Mi'raj, karangan Imam Abdul Karim Al-Kushairi. Yang ketiga, ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj, karangan Imam Abdul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Yang keempat, ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatul Isra, karangan Al-Imam As-Suyuti. Yang kelima, ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah, karangan Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad Ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Yang keenam, satu lagi kitab karangan beliau, Al-Ayatul Kubra fil Isra Sayyidu Ahli Al-Ardi was Samawat. Kemudian ada lagi kitab Al-Ayah Al-Bahirah fil Mi'raj Sayyidi Ahli Al-Ardi was Samawat, kitab karangan beliau juga. Kemudian ada lagi kitab An-Nurul Wahhaj fi Kisah Isra wal Mi'raj, karangan Imam Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji. Disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan Al-Imam As-Said Usman Syata ibn Muhammad Syata. Kemudian ada kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj, karangan daripada Al-Imam Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Kemudian ada kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kalau daerah Jawa Barat, daerah Banten, biasanya kalau masuk bulan Rajab itu pondok-pondok pesantren salaf, kiai-kiai salaf, ulama-ulama salaf, santri-santri salaf pasti ngaji pasaran kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, karangan Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti, dihasyiahkan oleh Imam Ahmad Abul Barkat, diberi nama kitab Hasyiah Ad-Dardir. Nah, di sini kalau banyak santri pasti pernah dengar kitab Hasyiah Ad-Dardir, karangan Imam Ahmad Abul Barkat Ad-Dardir. Sama, kalau bulan Rajab daerah Jawa Barat dan daerah Banten itu pasti rata-rata ngaji pasaran menghatamkan kitab tersebut. Kemudian ada kitab Minhajus Syami, Mukhtasar Mi'rajus Syami, karangan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruzah fil Isra wal Mi'raj, karangan Imam Muhammad ibn Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada kitab Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya, karangan Al-Imam Syekh Nafi Al-Jauhari. Kemudian ada kitab Hulal Ad-Dibaj fil Isra wal Mi'raj, karangan Al-Imam Syekh Muhammad ibn Ahmad Ar-Rahwani At-Tatwani.
Kemudian dari kitab Yawaqit Taj Al-Wahhaj fi Kisah Isra wal Mi'raj karangan Imam Muhammad bin Muhammad Al-Hadi Al-Kattani. Kemudian kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah karangan Al-Imam Abuya As-Sayyid Al-Habib Muhammad ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau adalah guru kami. Nah, itulah berapa puluh kitab yang saya sampaikan kepada kalian yang telah kami pelajari, yang dimana kitab-kitab tersebut menjelaskan tentang Isra Mi'raj secara rinci, lengkap. Kalian akan tahu jelas apa itu Isra Mi'raj. Sebab banyak dai-dai sekarang, penceramah sekarang, ya, pendakwa sekarang, kalau menjelaskan Isra Mi'raj itu gak jelas. Kasihan umat. Satu contoh begini, ada penceramah ngomong acara Isra Mi'raj, saudara-saudara, datang Jibril membawa cawan yang terbuat dari emas, di dalamnya terdapat air yang berasal dari sorga, dibelah dada Nabi Muhammad, dibersihkan, dikeluarkan kotoran-kotoran. Saya tanya, pernah nggak dengar dai ngomong begitu? Jawab yang keras, pernah apa tidak? Itu yang ngerokok matiin tuh. Kau bikin di konser, ha? Kasih mati tuh rokok, jangan saya lempar pakai mikau. Saya tanya, pernah apa tidak dengar penceramah ngomong seperti itu? Pernah kan? Banyak gak? Banyak gak? Kalau ada ustaz, kiai, habib, penceramah ngomong seperti itu ustaz, itu kiai, itu habib, itu ulama, goblok. Saudara-saudara, orang awam bakal mikir, begini, dada Nabi Muhammad dibersihkan, berarti kalau dibersihkan sebelumnya apa? Dia nggak usah lah ngomong kotor. Orang awam kan bakal pikir seperti itu kan. Dada Nabi Muhammad disucikan, berarti sebelum suci apa? Nggak suci dong. Orang awam aja bakal mikir seperti itu. Makanya kalau ngomong berkaitan dengan Nabi, awas, hati-hati. Saudara-saudara, Jibril membelah dada Nabi Muhammad 3 kali. Pertama ketika masih kecil, kedua ketika diangkat menjadi Rasul, ketiga ketika Isra Mi'raj. Terus apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan dari hati Nabi Muhammad itu adalah rahmat. Loh, kok bisa rahmatnya dikeluarkan? Ya sebentar saya jelaskan. Nabi Muhammad ini rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmat sesama Islam saja, bukan hanya rahmat sesama manusia saja, bukan hanya rahmat sesama makhluk, tapi rahmat kepada seluruh alam semesta. Saya tanya, iblis termasuk makhluk tidak? Jawab yang keras ya. Payah orang sini lemes semua. Iblis makhluk apa bukan? Makhluk apa bukan? Saya aja lagi sakit, semangat datang kemari. Yang semangat, jangan mental kerupuk kena air melempem. Iblis makhluk apa bukan? Nah, perhatikan, yang dikeluarkan dari hati Nabi itu rahmat Nabi Muhammad untuk iblis. Paham? Kasih sayang Nabi Muhammad untuk iblis. Agar apa? Agar tidak ada celah bagi iblis untuk bisa menggoda baginda Nabi besar Muhammad. Ini yang perlu diluruskan ini. Banyak yang ngomong-ngomong seperti itu, susah goblok. Ngomong buruk wajahnya perempuan, pakai bersayap. Dari mana kau ini belajar di mana kau? Saya mondok selama 20 tahun. Buruk itu binatang sejenis kilat, yang dimana lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Kalau jalan naik, kaki belakangnya memanjang dengan sendirinya. Kalau jalan turun, kaki depan memanjang dengan sendirinya. Itu buruk.
Jadi intinya saya kalau mau jelaskan Isra Mi'raj 1 minggu nggak bakal selesai. Inti Isra Mi'raj adalah Nabi Muhammad berjumpa langsung dengan Allah bila hijab, tanpa setitik pun terhalang. Untuk apa? Untuk menerima satu perintah yang mulia, satu perintah yang agung, satu perintah yang utama. Apa perintah tersebut? Perintah yang dimana ketika Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup melalui Al-Quran. Jawab yang keras. Ketika Allah perintahkan puasa cukup melalui apa? Allah perintahkan haji cukup melalui apa? Allah perintahkan jihad cukup melalui apa? Allah perintahkan sedekah cukup melalui apa? Tapi ketika Allah perintahkan perintah yang satu ini tidak cukup melalui Quran, tapi Allah undang langsung Nabi Muhammad untuk menerima langsung perintah tersebut. Kenapa? Karena begitu penting dan utamanya perintah tersebut. Sama kayak Pak Polisi, saya tanya, Bapak kalau mau ngasih perintah ke anak gua, perintahnya perintah yang biasa saja, cukup, nggak perlu ketemu muka kan? Cukup mendapat apa? WA saja. Tapi mau ngasih perintah yang sangat penting, harus ketemu muka. Apa gitu? Jadi karena begitu pentingnya perintah ini, langsung Allah undang Nabi Muhammad dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Pertanyaannya, apa perintah tersebut? Perintah tersebut adalah makanya jaga kau punya sholat, perhatikan kau punya sholat, sempurnakan kau punya sholat. Saudara-saudara, sholat yang menentukan bahagiamu atau celakamu di dunia dan akhirat. Sholat itu adalah penentu yang menentukan kau akan senang atau susah dunia dan akhirat. Sholat yang menentukan kau akan selamat atau tidak selamat dunia akhirat. Sholat yang menentukan kau akan beruntung atau kau akan rugi dunia dan akhirat. Sholat yang menentukan kau akan menjadi mulia atau hina dunia dan akhirat. Sholat yang menentukan kau akan mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk. Sholat yang menentukan kau akan mati dalam keadaan husnul khatimah atau mati su'ul khatimah. Sholat yang menentukan kau akan dibangkitkan dan ke dalam kubur kau akan diazab atau dikasih rahmat. Sholat yang menentukan kau akan dibangkitkan dalam keadaan baik atau dalam keadaan buruk. Sholat yang menentukan di kelak di padang mahsyar kau akan tenggelam dalam lautan keringat atau engkau akan dinaungi dengan cahaya Allah. Sholat yang menentukan kelak ketika melewati siratal mustaqim kau akan selamat atau engkau akan celaka. Sholat yang menentukan surgamu atau nerakamu. Loh, kok bisa gitu ya? As-salatu ra'sul ibadah. Ikuti semuanya. As-salatu ra'sul ibadah. As-salatu ra'sul ibadah. As-salatu ra'sul ibadah. As-salatu ra'sul ibadah. Salat itu adalah kepala ibadah. Salat itu adalah kepala ibadah. Salat itu adalah intisari ibadah. Salat itu intisari ibadah. Saudara-saudara, amal ibadah yang lain itu ekor, kepalanya salat. Saya tanya, ekor ngikut kepala atau kepala yang ikut ekor? Ekor ikut kepala. Ekor ngikut kepala. Berarti amal-amal ibadah yang lain itu mengikuti sholat. Maksudnya apa? Kalau kau punya sholat baik, maka seluruh amal ibadahmu bakal baik. Kalau sholatmu sempurna, seluruh amal ibadahmu bakal sempurna. Seluruh kau punya sholat bagus, seluruh amal ibadahmu bakal bagus. Kalau kau punya sholat sempurna, bagus, baik, maka amal ibadahmu bakal bagus, bakal baik, bakal sempurna, walaupun amal ibadahmu itu sedikit. Sebaliknya, kau punya sholat rusak, kau punya sholat tidak sempurna, kau punya sholat tidak bagus, maka seluruh amal ibadahmu akan rusak, walaupun amal ibadahmu itu banyak. Paham? Makanya jangan pernah tinggalkan sholat. Jaga kau punya sholat. Ada satu cerita, saudara-saudara. Ada seekor sapi. Ini sapi ngomong,
Saya ini badan saya besar, daging saya dimakan orang, berarti saya lebih mulia dan lebih bermanfaat dari kambing. Kambing bilang, memang sapi lebih besar dari saya, tetapi setidaknya badan saya juga, daging saya bisa dimakan, sehat, susu saya bisa diminum, setidaknya saya lebih mulia daripada seekor ayam. Apa kata ayam? Saya memang lebih kecil daripada kambing, tapi badan saya bisa dimakan, daging saya bisa dimakan, telur saya bisa jadi obat, subuh saya bangunkan orang sholat, setidaknya saya lebih mulia daripada seekor anjing. Apa kata anjing? Saya memang najis, nggak bisa dimakan, tapi saya masih bermanfaat. Saya jaga rumah orang dari kejahatan, dari pencuri, dari perampok, dari maling. Setidaknya saya lebih mulia daripada seekor babi. Jadi sapi merasa lebih mulia dari kambing, merasa kambing lebih mulia dari ayam, lebih mulia dari anjing, merasa lebih mulia dari babi. Apa kata babi? Ana syarrad dabbah. Saya binatang yang paling hina, binatang yang paling buruk. Akan tetapi sehina-hinanya saya, seburuk-buruknya saya, sebangsat-bangsatnya saya masih punya iman kepada Allah, sehingga saya masih lebih mulia daripada orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Jawab semua yang keras. Berarti kalau ada yang nggak sholat, meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, itu orang siapa? Kurang keras. Siapa? Siapa? RT. Ada RT. RT-nya nggak sholat, RT apa? RW nggak sholat, RW. Lurah nggak sholat, lurah. Kepala desa nggak sholat, kepala desa. Camat nggak sholat, camat. Bupati nggak sholat, bupati. Wali kota nggak sholat, wali kota. Gubernur nggak sholat, gubernur. Menteri nggak sholat, menteri. Presiden nggak sholat, presiden. Polisi nggak sholat, polisi. Tentara nggak sholat, tentara. Ustadz nggak sholat, ustadz. Kiai nggak sholat, kiai. Habib nggak sholat, habib. Pedagang nggak sholat, pedagang. Pengusaha nggak sholat, pengusaha. Orang tua nggak sholat, orang tua. Anak nggak sholat, anak. Suami nggak sholat, suami. Istri nggak sholat, istri. Bukan babi, lebih babi dari babi. Kan sapi udah bilang, aku lebih mulia dari kambing, lebih mulia dari ayam, lebih mulia dari anjing, lebih mulia dari. Kata babi, aku lebih mulia dari orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja. Makanya jaga kau punya sholat, perhatikan kau punya sholat, khususnya dalam acara pernikahan ini. Ini pernikahan antara saudari Santika dengan Iwan Setiawan. Saudara-saudara, kelak kalian pasti akan memiliki anak. Didik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad. Tidak ada pendidikan yang lebih mulia, yang lebih baik selain daripada pendidikan Nabi. Seorang istri kalian, khususnya pengantin perempuan nih, kamu kalau sudah nikah, kamu bukan milik bapakmu, kamu bukan milik ibumu, kamu sepenuhnya adalah milik suamimu. Tapi kalau suami laki-laki mau dia nikah 1000 kali, tetap dia milik bapak dan ibunya. Itulah bedanya suami dan bedanya laki-laki dan perempuan. Jadi banyak saya perhatikan orang sekarang ini, agama itu dibelakangi, agama dianggap enteng. Contoh laki nih, laki suami mau ngasih uang buat bapak ibunya, kadang izin dulu ke istri. Itu suami goblok,
suami nggak ada otak. Suami mau ngasih uang ke bapaknya, mau ngasih uang ke ibunya, izin dulu ke istri. Goblok, yang ada kebalik, istri yang izin kalau mau ngasih bapak ibunya, yang izin ke kalian sebagai suami. Apa kata Rasulullah? Andaikan boleh manusia bersujud kepada manusia, akan aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Jadi hendaknya kalian pengantin ini, hendaknya pertama seorang istri menjadi seorang istri yang ikhlas. Ikhlas apa, Beb? Ikhlas menerima kekurangan suaminya sebelum ikhlas menerima kelebihan suaminya. Banyak perempuan sekarang ikhlas itu menerima kelebihannya doang, kekurangan suaminya gak mau diterima. Betul? Nah terus ini yang paling sulit ini. Yang paling sulit saya, bukan yang mau sombong, satu hari mau nikah 100 saya bisa. Saya perempuan yang mengejar-ngejar saya nggak bisa dihitung, tapi saya nggak mau. Banyak perempuan cantik, banyak perempuan kaya, banyak perempuan pintar. Yang susah adalah perempuan yang sabar dalam urusan rumah tangga. Betul? Betul? Ibu-ibu sabar, ibu-ibu dulu, nanti bawa bapak yang terakhir. Dulu Rasulullah pernah bilang sama Siti Fatimah, wahai Fatimah, maukah aku beritahu siapa kelak di akhirat wanita yang akan memegang tali kendaraanmu? Siapa dia Rasulullah? Namanya Mutiyah. Pergilah ke ujung sana dan cari tahu amal ibadah apa yang dia lakukan sehingga dia akan memegang tali kendaraanmu. Pergi Siti Fatimah, bawa Imam Hasan yang masih kecil, diketuk pintu rumah, assalamualaikum, nggak langsung dibuka. Nggak kayak istri sekarang. Istri sekarang suaminya nggak ada di rumah, RT datang, teman suaminya datang, sepupu laki-lakinya datang. Kau pikir sepupu itu mahram? Langsung dibuka, masuk, bikinin kopi, bikinin teh. Makanya orang membelakangi ajaran Islam sekarang. Padahal pakai jilbab, bukan enggak. Siapa engkau? Ana Fatimah binti Rasul, aku Fatimah putrinya Rasulullah. Wahai Fatimah, engkau bersama siapa? Aku bersama anakku Hasan. Oh mohon maaf, suamiku sedang tidak ada di rumah, tapi anakku Hasan masih kecil. Walaupun masih kecil, kembalilah esok. Aku izin dulu kepada suamiku, boleh atau tidak Hasan masuk ikut ke rumah ini. Pulang Siti Fatimah. Besoknya datang bawa Husin, adiknya. Jadi bawa Imam Husin, adiknya, bukan Imam Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk wahai Fatimah. Hasan udah diberi izin. Siti Fatimah orang yang mengerti bilang, kalau kemarin aku bawa Hasan, sekarang aku bawa Husin. Oh mohon maaf, kalau Hasan udah diberi izin, kalau Husin belum diberi izin, kembalilah engkau besok wahai putri Rasulullah. Besok balik, ketemulah dengan Mutiyah. Siti Fatimah lihat, biasa-biasa aja di perempuan. Ahli ibadah? Bukan. Ahli sholat? Bukan. Ahli Quran? Bukan. Alimah? Bukan. Ustazah? Bukan. Ahli puasa? Bukan. Terus amal ibadah apa yang dia lakukan sehingga kelak di akhirat dia akan memegang tali kendaraan Sayyidah Fatimah? Tiba-tiba Siti Fatimah melihat 3 buah benda, yang dimana 3 buah benda ini ditaruh di atas seakan-akan dikeramatkan oleh Siti Mutiyah. Apa 3 buah benda itu? Handuk kecil, lap, yang kedua cambuk, yang ketiga gunting. Dia taruh di atas, jadi di tempat yang tinggi untuk memuliakan 3 buah perkara, 3 buah benda tersebut. Bertanyalah Siti Mutiyah, bertanya Siti Fatimah, wahai Mutiyah, untuk apa 3 buah benda itu? Dijawab oleh Siti Mutiyah, pertama lap, handuk kecil. Ketika suamiku pulang dari rumah mencari nafkah, maka dia sampai di rumah, aku lap seluruh keringat yang jatuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, aku lap. Kenapa?
Karena keringat itulah keringat yang jatuh untuk menafkahiku dan anak-anakku. Itu yang pertama lap. Saya tanya, ada di sini istri yang begitu? Ada? Ada? Ibu-ibu, ada ibu-ibu begitu ke suaminya? Enggak, berarti ibu jujur, Masya Allah. Yang kedua cambuk. Yang kedua apa ibu? Cambuk. Setelah aku selesai masak, setelah suamiku makan, aku kasih cambuk. Hai suamiku, jikalau masakanku ini tidak enak, aku rela, aku ridho engkau cambuk untuk menjadi pelajaran bagiku agar besok aku masak lebih enak lagi. Di sini ada yang istrinya begitu? Ada yang istrinya begitu? Hah? Di sini suami, istri masak, suami makan. Ma, iya keasinan. Masak sendiri siap goblok. Betul. Betul. Yang ketiga, gunting. Sebelum tidur, Siti Mutia datang ke suaminya bawa gunting. Apa kata beliau? Wahai suamiku, jikalau dari tadi pagi sampai sekarang mau tidur ada kata-kataku yang menyakiti perasaanmu, aku rela kau potong lidahku agar kau ridho. Kenapa? Karena aku takut mati dalam keadaan engkau tidak ridho kepadaku. Masya Allah. Mau cari di mana istri begitu sekarang? Nah, saya udah keliling Indonesia, nggak dapat perempuan yang kayak begitu, saudara-saudara. Di sini mungkin ada kali. Saya udah masuk keluar kampung, nggak dapet yang kayak begitu. Makanya kalian sebagai seorang istri harus menjadi istri yang soleha. Tempatkan suami kalian, taruh suami kalian di atas kepala bagaikan mahkota, dan letakkan diri kalian di bawah kaki suami bagaikan alas kaki. Jadi kalian juga suami harus ngerti, harus paham, jangan kebalik. Sayang-sayang sama istri wajib, cinta-cinta sama istri, tapi ada saat dan waktunya kalian tegas untuk mendidik istri-istri kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Ibu-ibu, kalian adalah madrasatul ula. Ibu-ibu, kalian madrasah pertama, guru pertama, ustadz pertama, muallimah, muaddibah, mudarrisah, pondok pesantren pertama, madrasah pertama, guru pertama, kiai pertama bagi putra putrinya itu adalah seorang ibu. Saya tanya, waktu anak dengan ibu dan waktu anak dengan bapak, lebih banyak waktu anak dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Makanya baik buruknya anak tergantung dari ibunya, bagus atau rusaknya anak tergantung dari ibunya. Ini kalian ibu-ibu zaman sekarang, kalian tahu di mana letak lemari, di mana letak kompor, di mana letak kulkas, di mana letak dispenser, di mana letak kasur, di mana letak TV, di mana letak barang-barang di rumah kalian. Kalian tahu, tapi kalian tidak tahu di mana letak anak perempuan kalian ketika malam. Ibu-ibu, saya tanya, jawab yang keras. Uang, emas, perhiasan, intan, berlian, apakah ibu-ibu bakal taruh di luar rumah? Taruh di luar? Di mana dong? Di lemari, dikunci rapat-rapat. Uang, emas, intan, permata, berlian, kalian kunci rapat-rapat dalam lemari. Tetapi kenapa anak-anak perempuan kalian umbar seperti binatang? Apakah emas lebih berharga daripada anak-anak perempuanmu? Apakah intan lebih berharga daripada anak-anak perempuanmu? Apakah uang lebih berharga daripada anak-anak perempuanmu? Makanya wasiat saya kepada pihak perempuan, didik nanti kelak kau punya anak dengan pendidikan Nabi Muhammad. Nah, sekarang kalian nih, tahu curut? Curut tahu? Kalian keluar pagi cari nafkah
untuk menafkahi siapa? Anak dan istri. Cari uang untuk menafkahi siapa? Anak dan istri. Memberi makan, ya. Memberi makan jasmaninya, iya kan? Kalian sama Curut, siapa lebih dulu bangun untuk ngasih makan anaknya? Siapa? 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 Kalau kewajiban kalian sebagai bapak cuma bikin anak terus ngasih makan jasmani anak, apa bedanya kalian dengan Curut? Apa bedanya kalian dengan binatang? Kalau ngasih makan anak, binatang juga ngasih makan anak. Tapi ada yang lebih wajib, ada yang lebih kalian dahulukan, ada yang lebih kalian utamakan. Apa itu? Memberi makan jiwa dan hati anak-anak kalian. Betul? Apa makanan jiwa? Apa makanan hati? Ilmu. Apa? Ilmu. Makanya jangan heran kenapa anak-anak zaman sekarang melotot di hadapan orang tuanya, ngomong kasar sama orang tua, anak bunuh orang tua, anak perkosa mertuanya, anak kurang ajar sama orang tua. Kenapa? Kesalahan kalian sebagai orang tua, tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya wasiat saya yang terakhir, ya, wasiat saya terakhir kepada para orang tua, didik anak-anak kalian untuk menjadi anak-anak muda yang berani. Berani untuk apa? Berani untuk menyampaikan Islam, kebenaran, menegakkan keadilan. Didik anak kalian untuk jangan pernah tunduk kepada kezaliman, tunduk kepada kemungkaran, jangan pernah tunduk kepada kemungkaran. Lihat bagaimana orang tua kami mendidik kami, saudara-saudara. Saya tanya, apa yang telah kalian perjuangkan untuk agama? Apa yang telah kalian perjuangkan untuk Islam? Apa yang telah kalian perjuangkan untuk bangsa, untuk rakyat, untuk Indonesia? Pernah kalian diborgol tangannya? Dari borgol tangan nyambung di borgol perutnya, dari borgol perut nyambung di borgol kakinya. Pernah kalian masuk penjara 9 kali? Pernah kalian ada percobaan ketika mobil kalian di tol ditembak? Pernah kalian percobaan ketika dalam penjara ada percobaan untuk meracun dan membunuh kalian? Pernah kalian diancam, difitnah, dihina, dicaci, dimaki tiap hari? Pernah kalian punya pengawal pribadi 6 dibunuh? Pernah? Apa yang telah kalian perjuangkan untuk Islam? Saudara-saudara, coba kau lihat Habib Rizik di masa tuanya, organisasinya dibubarkan, 6 laskar, 6 pengawal dibunuh, dibantai, ditembak. Putri-putri beliau hijrah ke Makkah, saudara-saudara, terusir dari tanah airnya sendiri, dari tanah lahirnya sendiri. Beliau kemarin di masa tuanya masuk dalam penjara. Saya 9 kali masuk penjara. 2009 saya masuk kasus kota, 2010 kasus Mbah Priuk, 2011 kasus Ahmadiyah, kasus 2012 kasus Demos, 2018 kasus Habib palsu, 2020 saya keluar, baru keluar 2 hari masuk lagi, ditahan, dibawa ke Nusa Kambangan, diborgol tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya. 2021 saya bebas, 2021 bebas baru 1 bulan bebas, udah ditahan lagi, saudara-saudara. Kenapa? Karena ceramah saya yang membela 6 laskar yang mati dan wafat dibunuh. Makanya saya tanya, apa yang telah kalian perjuangkan? Saya tanya saudara-saudara, kami berkali-kali masuk penjara, apakah kami penjahat? Jawab, penjahat, penjahat, biadab, bangsat, koruptor, nyolong uang rakyat, maling uang rakyat. Apakah kami bandar narkoba, bandar judi, bandar miras, jual aset negara? Terus kenapa kami berkali-kali masuk penjara? Kenapa kami berkali-kali ingin dibungkam untuk menyampaikan kebenaran? Kenapa berkali-kali kami ada percobaan pembunuhan, ditembak, diracun? Kenapa
dikriminalisasi karena satu jawabannya, di dalam tubuh kami mengalir darah kakek kami Rasulullah, darah keberanian, darah perjuangan, karena kami para habaib yang berada di barisan paling depan rela hancur demi bangsa, agama dan rakyat Indonesia. Saudara, itu jawabannya. Karena kami tidak bisa disuap, karena kami tidak bisa dibeli. Yang benar kami bilang benar, yang hak kami sampaikan hak. Bayangkan saudara-saudara, pagi saya bebas, pagi bebas, 3 tahun ditahan, pagi bebas, malamnya saya ceramah. Dilarang sama istri saya, anak saya, murid saya, jangan ceramah dulu, kak jangan ceramah dulu. Kata saya, nggak ada satupun manusia bisa larang saya ceramah. Tetap saya sampaikan. Nah, isi ceramah saya dituduh meresahkan, dituduh provokasi. Makanya saya ditahan lagi, dibawa ke Nusa Kambangan. Masalahnya, apa isi ceramah saya? Saya kasih tahu sama kalian. Saya bilang, hei pemerintah, awal-awal corona itu, tahun 2020. Hei pejabat, rakyat, masyarakat kalian kurung dalam rumah, tapi tidak kalian berikan kebutuhan pokoknya, makanannya, minumannya. Kalian membunuh rakyat. Itu dibilang provokasi. Saya tanya, itu provokasi bukan? Provokasi apa pembelaan? Meresahkan apa pembelaan? Terus yang goblok siapa? Saya apa mereka? Yang bodoh saya apa mereka? Ceramah bela rakyat kok dibilang provokasi, dibilang meresahkan. Yang kedua saya bilang, wahai pejabat, wahai aparat, wahai pemerintah, mal-mal milik asing, perusahaan-perusahaan milik asing tetap buka di masa pandemi corona. Tapi kenapa warung-warung kecil milik pribumi, toko-toko kecil milik pribumi, kenapa kalian paksa untuk tutup? Itu ceramah dibilang provokasi. Saya tanya, provokasi bukan? Meresahkan apa pembelaan? Meresahkan apa pembelaan? Yang ketiga saya bilang, pejabat, berapa banyak pengangguran di Indonesia, anak-anak muda yang tidak punya kerjaan, tetapi tenaga kerja terus kalian kirim dari Cina ke daerah Morowali, Sulawesi di masa corona. Akhirnya nggak salah ucapan saya kemarin tenaga kerja asing Cina membunuh tenaga kerja Indonesia di daerah Morowali baru 1 minggu yang lalu, saudara. Itu sudah saya sampaikan tahun 2020, 3 tahun yang lalu. Saya tanya, ceramah saya itu meresahkan apa tidak? Itu meresahkan atau pembelaan? Provokasi pembelaan? Terus yang goblok siapa? Saya sama mereka. Yang bodoh saya atau yang bilang ceramah itu provokasi? Heran saya. Saudara-saudara, apakah ceramah itu saya membela diri saya, keluarga saya, anak istri saya, kelompok saya, murid saya? Yang saya bela rakyat. Saya tidak peduli apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun warna kulitnya. Yang saya bela rakyat, rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita, rakyat yang dibohongi. Oleh karenanya saya bersumpah demi Allah, bagi bangsa, bagi agama, bagi rakyat, saya tidak akan pernah kapok, tidak akan pernah capek, tidak akan pernah lelah di dalam membela rakyat. Jangankan hanya di penjara, bagi bangsa, bagi NKRI, bagi Merah Putih, bagi Pancasila, nyawa saya, jiwa saya, darah saya, murah harganya, tumpah demi bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Saya tanya semua yang ada di sini, siap bela Indonesia? Siap hancur demi Indonesia? Siap binasa demi NKRI? Kalau ada musuh, para pengkhianat bangsa, pelacur berdasi, atau ada orang-orang dari luar asing ingin merampas, merebut kedaulatan Indonesia, maju atau mundur? Maju atau mundur? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan?
sampaikan kepada mereka, kami para pemuda-pemuda Jampang, kami para pemuda-pemudi Muslim, pemuda-pemudi Indonesia, kami bersumpah demi Allah, selama darah kami masih merah, tulang kami masih putih, merah putih, maka selama itu kami santri-santri yang pakai sarung akan berada di barisan paling depan melawan para pengkhianat bangsa, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun harus hancur demi Indonesia. Merdeka, merdeka. Saya bilang NKRI, semuanya bilang harga mati NKRI, NKRI, NKRI. Saudara-saudara, kita tidak lawan pemerintahnya, yang kita lawan kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, yang merugikan rakyat, betul? Karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah haram hukumnya menjatuhkan pemerintah yang sah. Pernah nggak kalian dengar ceramah saya? Saya suruh ayo hancurkan istana, pernah? Pernah saya bilang bunuh polisi, bunuh tentara, pernah? Emang kita orang kayak teroris-teroris itu suka ngebom, mah? Bodoh, goblok, mengerti agama. Semuanya dibilang togut. Jangankan Pak Polisi, kita orang Habib aja dibilang togut sama mereka. Makanya jangan-jangan kami tidak akan pernah tunduk. Kalian juga para pejabat, para aparat, jangan bangga, jangan sombong dengan pangkat dan jabatan. Pangkat jabatan kalian sementara. Baru jadi jenderal udah sombong. Allah. Mau kau panglima kek, mau kau kapolri kek, mau menteri kek, mau presiden kek, di akhirat nggak ada pangkat dan jabatan, nggak ada jenderal-jeneralan, nggak ada bintang-bintangan, nggak ada presiden-presidenan. Di akhirat yang raja pada hari itu, yang punya pangkat, yang punya jabatan hanya satu, siapa? Allah. Makanya jangan bangga kalian dengan pangkat jabatan. Saudara-saudara, kalian para pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan rakyat. Saya tanya, ibu-ibu jawab, BBM naik nggak? Naik nggak? Minyak naik nggak? Kebutuhan pokok naik nggak? Enak nggak? Karena apa? Pejabat sekarang, pemerintah sekarang butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Betul? Mau pemilihan, saya memakmurkan rakyat, saya berjanji mensejahterakan rakyat. Tetapi setelah jadi, yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur partainya, yang makmur politiknya, yang makmur perutnya. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri. Oleh karenanya saudara-saudara, saya sampaikan, mereka pejabat pemerintah aparat, saya tanya, rumah dinas mereka dari siapa? Dari siapa? Gaji mereka dari siapa? Mobil dinas mereka dari siapa? Senjata polisi dan tentara dari siapa? Tank milik tentara dari siapa? Water cannon milik Pak Polisi dari siapa? Dari siapa? Dari rakyat. Gaji kalian, uang kalian, dari kami rakyat, air mata rakyat, darah rakyat, keringat rakyat. Oleh karenanya kalian harus melayani rakyat, berbuat baik kepada rakyat, jangan semena-mena, jangan macam-macam dengan rakyat. Kenapa? Karena kami rakyat Indonesia, kalian pejabat, pemerintah, menteri ataupun presiden, ada yang lebih tinggi dari kalian. Siapa? Satu, yaitu kami, bangsa dan rakyat Indonesia. Allah Akbar. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup Indonesia, hidup Indonesia. NKRI, NKRI. Allah Akbar. Mudah-mudahan para pejabat jadi Allah jadikan pejabat yang baik, pejabat yang taat, yang amanat. Amin ya Rabbal. Saya bangga dengan Pak Polisi. Beliau hadir duduk di majelis berkumpul bersama ulama. Dari semalam saya ceramah udah 7 tempat sama ini. Semalam itu ada 5 tempat. Tadi siang 1 tempat. Ini tempat yang ke
7. Dari sini saya ke Pelabuhan Ratu. Nah, 7 tempat ini semua polisinya yang mengawal saya dan bahkan ikut hadir di acara ini. Saya memberikan apresiasi yang besar kepada bapak-bapak polisi yang telah menjaga, mengamankan dan acara ini dan ikut hadir dalam acara seperti ini. Nah, inilah pejabat-pejabat aparat yang baik. Aparat seperti ini harus didoakan biar naik pangkat, biar naik jabatan. Sebab Imam Ghazali bilang, kalau ada pejabat pemerintah datang ke majelis ilmu, datang ke ulama, itu tujuannya akhirat. Sebaliknya, kalau ulama datang ke pemerintah, itu pasti kebanyakan tujuannya adalah dunia. Terakhir sebelum saya tutup, saya sedang bangun pondok pesantren. Pondok pesantren saya haram jadah terima bantuan dari pemerintah. Bukan berarti kalau ada kiai, ustadz, habib terima bantuan terus salah. Enggak salah. Enggak salah kok. Cuma saya ikhtiar berhati-hati aja. Saya berhati-hati. Kalau saya terima, akan tertanam dalam hati saya rasa untuk mendiamkan kezolimannya. Beb, itu pejabat. Beb, itu pemerintah tuh. Beb, itu kapolsek, kapolres, kapolda, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden. Itu nggak adil. Beb, meresahkan masyarakat, menyusahkan masyarakat. Kenapa dibiarkan? Gak enak saya menegur. Kemarin habis dikasih mobil Pajero saya. Gak enak menegur. Kemarin habis dikasih uang 1 miliar saya. Banyak gak yang begitu? Banyak gak? Saudara-saudara kalian mau tahu? Ya, saya tidak usah sebut siapa. Yang nawarin saya cek kosong, terserah Habib mau isi berapa ratus triliun. Yang penting Habib diem, jangan ceramah. Itu banyak saudara-saudara. Yang namanya mobil Hammer, Rubicon, FG Cruiser, Cadillac, itu towing udah sampai pondok pesantren. Yang penting saya mau berhenti ceramah aja, difasilitasi semuanya. Saya bilang saya nggak bisa dibeli, saya nggak bisa disuap. Oleh karena saya harapkan dari jamaah yang hadir, khususnya ibu-ibu, untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkanmu dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah.